Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Guru Belajar Banyumas. Terimalah salam dari kami. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Kali ini saya bertandang ke sekolah Pakis, tepatnya MTS Pakis di Gunung Lurah, Banyumas. Apa kabar Kang Isruddin? Alhamdulillah. Merdeka ini. Merdeka. Kang Isruddin ini adalah pengelola sekolah Pakis. Sekolah ini tidak berbayar di tepi perhutanan hutan ya Pak. Ya, hutan. Dari masyarakat desa yang terpencil dan masyarakat yang kurang apa ya istilahnya ya, dari keluarga Kurang yang beruntung. kurang mampu bisa dikatakan, tapi mereka ingin bersekolah. Jadi latar belakang berdirinya sekolah ini apa Kang? Ya, kalau bicara latar belakang sebenarnya karena kesempatan yang memang belum bisa dinikmati anak-anak desa pinggiran. Jadi anak-anak desa pinggiran hutan ini pada saat itu memang banyak anak-anak yang tidak sekolah, bahkan putus sekolah. Kemudian kita membuat sebuah layanan mendekat ke masyarakat, kita bikin gubuk ya, kita bikin layanan pendidikan setingkat SMP dan juga setingkat SMA, baik formal ataupun non formal. Gratis, ya memang gratis. Tidak berbayar sama Tidak sekali berbayar ya. sama sekali, tapi kita sampaikan ke mereka bahwa pendidikan butuh pengorbanan, butuh Biaya. bukan kemudian diartikan gratis tanpa ada sebuah perjuangan buat mereka, keluarga dan anak-anak. Tapi prinsip bagi kita belajar harus malah lebih produktif, bahkan belajar bagaimana menciptakan sebuah produk atau karya hasil belajar mereka yang bisa dinikmati minimal untuk keseharian kita di sekolah. Jadi anak-anak sudah dilatih untuk merdeka berkarya ya. Ya, Ya, tantangan awalnya apa sih? Atau sampai sekarang tantangan itu masih ada? tantangannya kan karena generasi anak kita dalam hal ini pihak madrasah atau sekolah menyampaikan bahwa anak desa ya jangan sampai kehilangan karakter desanya. Walaupun perkembangan zaman teknologi dan lain sebagainya semakin pesat, tapi kearifan lokal ini harus tetap ada dan menjadi ruh dan pembeda buat pendidikan anak-anak desa hutan gitu. Dan tetap harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, siswa di sini itu tidak pakai baju seragam. Itu gimana kan? Kalau bicara baju seragam itu kan ya kembali ke niatan awal bahwa niatnya kan belajar, tidak harus kemudian berpakaian yang sama. Pada prinsipnya kan anak-anak masih pada batas kewajaran berpakaian rapi, tidak kemudian menjadi beban. Anak-anak yang sekolah harus mengeluarkan biaya yang cukup gede untuk seragam putra-putrinya. Ya biar lebih dekat dan santai saja, bahwa belajar kan tanpa harus tekanan. Ada nggak siswa yang tiba-tiba itu mogok nggak mau berangkat belajar gitu kan? Sering. Oh sore. Gimana cara Itu ngatasinnya? tantangan kita itu selaku relawan, pendamping belajar. Yang namanya semangat anak belajar kan fluktuatif, apalagi dengan kondisi medan yang Saat ini ya, saat luar ini biasa ya. anak-anak setiap hari hilir mudik berangkat sekolah ya jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki yang terjauh ya kurang lebih 3 kilo. Walaupun jalannya sudah enak kayak gitu, aspal ya gitu, tapi kan jalan harus naik turun. Nah, yang tidak berangkat ini kan kemudian kita seringkali menjadi tukang ojek. Oh gitu, didatangi satu-satu. Ya, ojek offline ya, bukan online. Jadi kita mendatangi anak, termasuk pernah ada yang sempat bekerja ikut orang tua
ya kita coba dekati, kita lakukan pendekatan, akhirnya balik lagi. Dan ya kesempatan dan peluang hak mereka untuk mendapatkan pendidikan ini kan harus terus dimotivasi oleh banyak pihak. Artinya dengan semakin banyak relawan teman belajar mereka yang berganti-ganti, ini dirasa cukup menjadi penyemangat buat mereka, baik mahasiswa yang praktek menjadi pengajar, ada kegiatan yang sifatnya 1 hari 2 hari mereka live in kegiatan dengan anak-anak, termasuk beberapa perguruan tinggi dengan dosen-dosennya, advokasi. Ya ini membuat hiroh semangat belajar mereka mulai terbuka gitu. Artinya bahwa di sekolah kita, di lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal anak-anak ini menyimpan banyak potensi, tentunya persoalan juga yang ini kemudian bisa menjadi peluang yang baik untuk kemudian dijadikan role model pembelajaran yang mengarah kepada ya pendidikan bukan sekedar output dapat nilai, tapi bagaimana anak-anak mendapatkan beberapa soft skill, keterampilan hidup, baik dunia agronya sebagai basis desa ataupun dunia perkembangan zaman teknologi sekarang. Awal berdirinya sekolah ini kan untuk itu ya kan, menjawab tantangan yaitu permasalahan yaitu pernikahan dini. Apakah setelah ini tahun-tahun itu masih kejadian? Ya prosentasenya sih sudah menurun jauh ya? Menurun jauh, artinya dulu lulus MTS bahkan tidak sampai lulus pun menikah. Alhamdulillah ini tahun ke-9 MTS praktis ada di lingkungan kampung Sawahan dan Karanggodang ini. Ya secara langsung ataupun tidak langsung ini sangat berdampak kepada pernikahan dini. Artinya dari jeda 3 tahun ini kemudian anak sudah mulai terkurangi tidak menikah, khususnya yang perempuan. Kemudian yang laki-laki tetap bekerja, tapi kita kan punya layanan pendidikan setingkat SMA juga. Artinya kita coba putus mata rantai pernikahan dini lagi 3 tahun lagi mereka ditunda sekolah lagi non formal setingkat SMA di sini juga. Oh gitu ya. Termasuk beberapa yang sudah punya anak dulu menikah balik lagi untuk sekolah lagi. Masya Allah. Ada Kan beberapa yang sudah punya anak. Di sini kan sekolah tanpa guru ya. Terus yang ada ternyata relawan dari berbagai kalangan dan mereka membawa ilmunya masing-masing. Itu gimana itu ceritanya? Jadi satu memang ini buat introspeksi kepada saya bukan guru gitu. Ya. Dan madrasah praktis ini tadi sekolah tanpa guru. Saya mencoba menyampaikan bahwa yang namanya guru ini kan tidak selamanya yang notabene berseragam, bernip ataupun pegawai negeri dan lain sebagainya. Bagi kita guru siapa saja, termasuk masyarakat, lingkungan dengan segala isinya ini guru karena sumber belajar. Tinggal bagaimana apakah kita mampu membaca yang kemudian sumber belajar yang kita jadikan guru. Nah, relawan ini sama, kita juga tidak berani menyampaikan bahwa itu guru sejatinya dalam tanda kutip. Mereka sama-sama sumber belajar yang punya bekal, bahkan punya background yang saya pikir ya tidak jauh lebih baik ketika boleh dibilang mereka sebagai guru. Karena basic mereka ada yang dosen, ada yang memang guru, PNS, ada yang mahasiswa, ada yang memang pegiat, aktivis, ada teman-teman luar biasa ya. Setingkat MTS tapi yang ngajar dosen. Dan sifatnya memang namanya aja relawan, sekali seminggu kadang ada yang sekali datang, ada yang 2 minggu kali datang, ada yang berapa hari nginep di sini, ditindaklanjuti lagi, kapan lagi di program gitu. Tidak setiap hari gitu. Jadi mereka memang
meluangkan waktunya, bahkan membuat schedule sendiri. Saya sekian hari tanggal sekian, seperti kayak kemarin ini dari dosen dan mahasiswa Unsud juga itu 4 hari mereka mencoba menemukan kenali sama kegiatan belajar dengan anak-anak. Nah ini perguruan tinggi UIN juga hampir sebulan lebih tinggalnya di sini, mereka menjadi bagian yang memang tidak terpisahkan dengan aktivitas anak-anak, bagian dari konseling ini. Dari teman-teman relawan itu ilmu yang dibawa apa saja untuk anak-anak? Macam-macam. Jadi kalau teman-teman Unsud misalkan yang terupdate sekarang, teman-teman Pakis ini kan sedang belajar menggali bahwa di sini itu peluang keanekaragaman hayatinya. Ini belajar biologi nih, belajar biologi langsung, belajar rantai makanan, belajar burung, belajar satwa. Ini belajar ilmu biologi secara langsung. Ini backgroundnya ya lebih kepada teman-teman fakultas biologi, terus teman-teman peneliti, bahkan komunitas pegiat konservasi di Indonesia. Ini kita menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi background ilmu yang mereka hadirkan di sini ya sesuai kapasitas mereka pengen berbagi gitu. Ada yang tadi, ada yang fotografi, ada yang ya belajar menulis dan lain sebagainya, karena salah satu targetan produk kita ya tulisan anak-anak ini yang memang masih dalam proses. Oh iya, basicnya kan agroforestry ya kan? Itu seperti apa? Agroforestry ini lebih bagaimana anak-anak belajar itu tidak lepas dari basicnya lingkungan, kearifan lokal. Agroforestry ya bicara tentang dunia pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Jadi anak-anak masih tentang hal-hal belajar kayak gitu. Salah satunya adalah pengamat burung. Pengamat burung. Itu seperti apa, Kang? Ya kita mendata burung-burung yang berada di wilayah hutan dampingan di dekat sekolah ini, termasuk bukan hanya burung, satwa liar apa saja, primata dan lain sebagainya. Ini kan banyak yang satwa endemik yang harus diketahui dan dijaga. Ini soal burung, termasuk hasil potretan kita, kemudian kita jadikan kaos nih. Kaos ini kan burungnya elang Jawa. Elang Jawa sih siapa? Elang Jawa itu apa? Elang Jawa kita kenalkan bahwa elang Jawa ini Garuda. Garuda itu apa? Ya jelas simbol negara kita, harus kita kenalkan. Ini burung endemik Jawa, simbol negara. Ya cara bahasa Banyumas ya manukenyong rika padai. Jadi anak-anak sudah belajarnya sudah berbasis riset ya Kang? Ya boleh dibilang riset, tapi kita lebih ke eksplorasi lah gitu. Jadi mencoba mengeksplorasi suatu sumber belajar, kemudian coba ditulis, didata. Ya memang targetan kedepannya kan dari hasil eksplorasi ini kemudian ada produk tulisan buku ataupun karya-karya yang lain, baik foto, video dan lain sebagainya. Kang, sebagai informasi buat teman-teman semua bahwa Kang Isrodin ini sarjana pendidikan, tetapi tidak mau dipanggil guru, maunya dipanggil Kang. Ya. Itu gimana Kang? Apa ya, biar tambah muda gitu? Tapi tidak kanguru. Bukan kanguru, bukan. Ya satu itu, dan kedua memang saya bukan PNS apalagi gitu. Ya berkesempatan untuk bisa kuliah, alhamdulillah sarjana pendidikan. Artinya yang lebih penting menurut saya kan bagaimana saya bisa berbagi apa yang sudah saya pelajari, menjadi teman belajar mereka. Ini yang kemudian tidak ada maksud lain. Yang paling sederhana ya kita kepengen dekat dengan anak-anak. Itu harus sakral gitu. Bahwa kita teman belajar harus deket gitu. Ya tapi tetap
attitude, sikap perilaku anak-anak, karakter ini tetap coba kita jaga. Ya tadi saya disambut dengan sorak apa ya, teriakan anak, saya petani. Lengkapnya gimana Kang? Jadi kalau karakter di Pakis ini kan sebenarnya targetannya hanya 5 karakter. Pakis itu. Pakis itu piety, Piety. itu kesalehan. Kesalehan. atau kebaikan. Hanya itu achievement, prestasi. Achievement. Nah, terus hanya ke knowledge ini, Knowledge, I-nya ya. integritas, S-nya sincerity. Nah, untuk mendapatkan 5 karakter ini kita bungkus dengan cara belajar. Setiap kita adalah petani. Petani. Setiap kita adalah petani. Ya, setiap petani harus mau menjadi pemikir. Pemikir. Setiap Iya. petani harus menjadi pemikir. Lah. Setiap pemikir harus mau dan mampu menjadi pemimpin. Jadi 3 Setiap- model ya ini kembali lagi, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mau jadi petani, muter terus. Nah, karakter ini kemudian dibungkus dalam berbagai model pembelajaran. Artinya Anda sebagai pimpinan sekolah itu berani apa ya, bikin inovasi dalam bidang kurikulum. Artinya Anda sudah berani mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ya. Jadi sistem, kalau menurut kita ya bicara kurikulum kan bicara sistem, bicara sebuah ikatan bagaimana peserta didik dan sumber belajar atau relawan kalau di Pakis ini kemudian bisa menemukan kebutuhan anak-anak dan sekaligus potensi yang memungkinkan kemudian tanpa harus mengeluarkan biaya besar, bahwa potensi itu ada di sini, bahkan punya sisi lain yang berdampak baik ekonomi ataupun lebih produktif belajarnya. Dan tadi ya kita tidak harus mengadakan yang memang tidak harus ada di sini. Yang di sini aja sudah banyak dan belum dieksplor. Eksplorasi secara maksimal, ini PR. Jadi memang tugas kita sebagai guru adalah menemukan potensi anak, mendorong potensi anak. Potensi anak yang tentu didukung dengan lingkungan, potensi lingkungan, kearifan lokal yang ada. Karena ya kita tidak menginginkan anak-anak selepas belajar sekolah selesai itu kemudian pergi, tapi bagaimana mereka tetap mencintai desanya, tinggal di desanya, beraktivitas di desa. Ya. Nah, ini mimpi besarnya Pakis, anak desa ya tetap tinggal di desa. Di desa, ya. Karena masih banyak potensi yang belum digali, belum dikembangkan. Terus tantangan yang sebenarnya apa Mas saat ini Mas? Ya, tantangan sebenarnya kan kemandirian. Kemandirian. Ya. Artinya walaupun tanpa ada relawan dan sebagainya, ketika setiap saat pasti ada waktu yang anak-anak tidak punya relawan pendamping. Nah, ini kan memang kita by desain kesepakatan bersama, mana saatnya belajar mandiri, belajar bekerja sama, belajar berkolaborasi. Mereka mencoba menerapkan. Ada saya atau tidak ada relawan, mereka tetap belajar mandiri, berkelompok, bekerja sama satu sama lain, bahkan ya mereka bersepakat mau belajar apa tanpa ada pendamping misalkan. Jadi ini yang memang tantangan kemandirian ini. Sudah merdeka belajar, punya kesepakatan, punya tujuan dalam belajar, terus mandiri cara, kemudian melakukan refleksi. Dan ini anak-anak sudah terbiasa ya. Kita hampir seminggu bisa berapa kali kita coba evaluasi. Kayak termasuk misalkan sedang intent belajar dengan relawan A atau dari mana, apa yang berapa hari kita dipelajari. refleksi sudah sampai mana belajarnya. Mereka presentasi. Kayak hari kemarin itu anak-anak presentasi satu-satu. Mereka belajar. Ya, bagian dari belajar komunikasi dan mempertanggungjawabkan apa yang dipelajari. Ya. Sebenarnya disitulah esensi Merdeka Belajar yang saat ini digaungkan Mas Menteri. Anda sudah memulainya.
luar biasa. Ya, memulai walaupun kecil ini kan lebih baik daripada Tidak sama sekali. angan saja. Iya, gitu. iya. Ya, mohon support, doakan ya, walaupun yang kecil ini mudah-mudahan tetap bisa berkelanjutan Ya. tentunya. Anak-anaknya punya semangat untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, Kang Isrudin, terima kasih bincang-bincangnya. Pakis lagunya Inyong Rika pada. Sekali merdeka tetap Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.